Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Hai, sehari setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden Indonesia, militer Cina kembali berulah dan mencoba mengganggu kedaulatan Indonesia. Kejadian ini terjadi pada tanggal 21 Oktober 2024 yang lalu, di mana kapal penjaga pantai Cina CCG 5402 memasuki wilayah perairan Indonesia di Laut Natuna Utara. Tidak hanya sekedar menerobos wilayah Indonesia, kapal Cina ini juga mengganggu kegiatan survei dan pengolahan data seismik 3D Arowana yang sedang dilaksanakan PT Pertamina Is Natuna menggunakan kapal MV Geo Coral. Pertanyaannya, kenapa Cina sangat berani menerobos wilayah Indonesia dan apa tindakan militer Indonesia? Mari kita bahas. Ketika itu, PT Pertamina Is Natuna sedang melakukan aktivitas survei menggunakan kapal MV Geo Coral di perairan landas kontinen Indonesia di Laut Natuna Utara. Namun kegiatan survei ini justru didatangi penyusup, yaitu kapal penjaga pantai Cina CCG 5402 yang mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah wilayah Cina. Padahal jelas-jelas itu adalah wilayah Indonesia. Kapal Cina ini pun melakukan tindakan provokasi yang tentu saja membahayakan aktivitas survei yang dilakukan perusahaan Indonesia ini. Jelas ini merupakan sebuah bentuk pelecehan atas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pihak Pertamina pun langsung melaporkan kejadian ini ke pejabat intelijen dan Bakamla yang segera mengutus kapal negara KM Tanjung Datu 301 diikuti kapal perang KRI Sutedi Sena Putra 378 menuju lokasi. Bakamla juga mengutus pesawat patroli maritim untuk mengawasi dan mengusir kapal penjaga pantai Cina ini. Kapal perang Indonesia meminta kapal Cina ini segera meninggalkan wilayah Indonesia yang awalnya ditolak. Namun manuver kapal perang KRI Sutedi Sena Putra 378 dan KN Tanjung Datu 301 beserta pesawat patroli maritim Indonesia di lokasi membuat kapal penjaga pantai Cina ini terpojok dan akhirnya meninggalkan lokasi. Ini menjadi bukti kalau militer Indonesia tidak akan segan-segan mengusir setiap penyusup yang masuk ke wilayahnya. Namun aksi kapal penjaga pantai Cina yang masuk dan mengganggu aktivitas survei di wilayah perairan landas kontinen Indonesia di Laut Natuna Utara merupakan sebuah peringatan keras bahwa Cina benar-benar menjadi ancaman nyata bagi Indonesia. Apalagi Cina juga memasukkan sebagian wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara ke dalam wilayah yang diklaimnya melalui peta Nine Dash Line. Sehingga meskipun Indonesia sudah berhasil mengusirnya, kejadian serupa berpeluang akan terjadi kembali. Itulah sebabnya militer Indonesia harus segera benar-benar memodernisasi kekuatan militernya, baik untuk angkatan udara maupun angkatan laut. Pengadaan kapal-kapal perang modern dan kapal selam sudah seharusnya digalakkan agar bisa menghadapi kapal-kapal penjaga pantai Cina yang sejatinya adalah kapal perang yang disamarkan sebagai kapal penjaga pantai. Pengadaan kapal perang seperti frigate Town di Revel dari Italia dan frigate FDI dari Prancis tentunya akan membuat Cina nantinya tidak lagi sembarangan mengganggu wilayah Indonesia. Juga pengadaan pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis ini juga akan memberikan efek gentar bagi Cina untuk tidak lagi mengganggu Indonesia. Kejadian ini juga menjadi peringatan keras bagi Indonesia agar tidak membeli kapal perang atau kapal selam dari Cina yang secara terang-terangan terus berusaha mengganggu kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Nah, bagaimana pendapat kamu terkait insiden kapal penjaga pantai Cina yang menerobos dan melecehkan wilayah kedaulatan Indonesia ini? Sampaikan komentar kamu di kolom komentar di bawah ini ya, kita diskusikan. Salam. Inilah negara Indonesia yang sangat kaya raya, tapi menjadi negara yang paling menyedihkan di dunia. Indonesia adalah sebuah negeri yang memiliki sumber daya alam yang sangatlah berlimpah ruah. Akan tetapi sungguh sangat disayangkan, kekayaan dari sumber daya alam yang berlimpah itu tidak pernah sedikit pun bisa dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Padahal jika sumber daya alam itu bisa dikelola dengan baik dan benar, maka sudah pasti seluruh rakyat Indonesia akan menjadi bangsa yang sangat makmur dan sejahtera. Karena sumber daya yang tidak terbatas itu meliputi segala unsur yang bisa memenuhi segala kebutuhan manusia untuk membangun sebuah negara yang maju. Mulai dari kekayaan laut, kekayaan pariwisata, kekayaan tambang, kekayaan pertanian dan rempah-rempah, kekayaan minyak, kekayaan hutan, dan masih banyak lagi. Sebenarnya apa masalah utama yang menjadikan Indonesia begitu sulit untuk maju dengan sumber daya alam yang memukau itu? Dan apa yang salah dari negara kita hingga kekayaan alam itu tidak bisa dirasakan oleh seluruh rakyat pribumi Indonesia? Karena sejak meraih kemerdekaan 79 tahun yang lalu hingga sampai detik ini, rakyat Indonesia belum pernah sedikit pun merasakan dan menikmati arti dari sebuah kemerdekaan yang sebenarnya. Maka disinilah peran seluruh pemerintah Indonesia patut dipertanyakan. Dalam konteks ini Presiden beserta seluruh jajaran kabinet menterinya. Karena Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara, dia memiliki kekuasaan dan tanggung jawab penuh atas kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat sebagaimana perintah dari konstitusi. Seharusnya sumber daya alam yang melimpah ruah ini bisa menjadi harta paling berharga jika dikelola oleh sumber daya manusia yang cerdas dalam sistem pemerintahannya. Karena sejatinya rakyat Indonesia itu tidaklah sebodoh sebagaimana yang telah dunia anggap selama ini. Bahkan jika kita tarik ke belakang, kecerdasan orang Indonesia itu mampu bersaing dalam level internasional. Karena tidak sedikit penemuan orang Indonesia yang telah diakui oleh dunia, tapi ditolak mentah-mentah di negaranya sendiri. Dan itu adalah bentuk dari betapa rendahnya sumber daya pemerintahan Indonesia untuk mendukung dan menghargai karya dari bangsa dan rakyatnya sendiri. Sampai kapankah keadaan yang sangat mengerikan ini akan terus berlanjut? Apakah sampai Pulau Papua dikuasai oleh Amerika? Sampai Pulau Kalimantan tergadai kepada Cina? Ataukah menunggu negara ini menjadi terpecah belah? Karena tidak terbaginya keadilan secara merata dan hutang yang terus bertambah? Entahlah, hanya waktulah yang akan memberikan jawaban pasti. Yang jelas, jika kekayaan alam Indonesia yang tidak akan habis hingga 1000 tahun ke depan ini tidak diiringi oleh tindak lanjut dan langkah konkret dari pemerintah, maka kerugian yang dialami Indonesia akan semakin sulit untuk dihitung. Karena sudah terlalu amat banyak harta kekayaan alam negeri ini yang dikeruk dan dirampas oleh asing. Lalu keadaan warga pribumi tidak lebih hanyalah menjadi babu yang tinggal dan tersandera di dalam rumah mewah milik mereka sendiri. Bang, numpang tanya bang, kenapa Prabowo melantik menteri-menteri bermasalah bang? Karena Prabowo pun jadi presiden perolehan suaranya bermasalah. Kenapa Prabowo perolehan suaranya bermasalah bang? Semua itu karena dukungan orang-orang bermasalah. Kenapa Prabowo didukung orang-orang bermasalah bang? Kok tanya saya? Ya tanya orang yang memiliki ijazah yang bermasalah. Lah kok harus tanya orang yang memiliki ijazah bermasalah bang? Nah, orang yang memiliki ijazah bermasalah adalah orang yang membuat masalah. Kenapa sih pemilik ijazah bermasalah membuat masalah bang? Karena banyak masalah. Kenapa banyak masalah bang? Ya. Dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk negara, untuk bangsa. Akhirnya Tuhan membongkar semua ini lewat mulutnya si Balil.
bahwa kemarin pemilu yang mengatur semuanya adalah Jokowi. Jokowi udah mengasih uang sogokan ke KPU. Jadi semua petugas-petugas KPU itu makan uang haram karena dinaikkan gajinya, komisinya sama seorang Jokowi untuk memenangkan anaknya. KPU, kamu ngasih uang, ngasih makan anakmu, keluargamu, istrimu, tak siapa, suamimu dengan uang haram. Karena itu adalah uang mencuri dari rakyat. Uang itu tidak ini, ya kan? Dan aku selalu membongkar nih. Kemarin KPPS, pegawai KPPS kalau tidak memilih 02, tidak mengarahkan orang-orang ke 02, tahun depan dia tidak diajak lagi menjadi anggota KPPS. Fakta di situ. Jadi semuanya ulahnya Jokowi. Jadi yang 58 itu adalah suara hantu, suara kuntilanak, suara dedemit yang menyembah seorang Jokowi. Jadi suara itu suara nggak ada. Jadi perolehan 58 itu adalah palsu, sudah direncanakan, sudah diatur sama seorang Jokowi. Jadi pendukungnya Jokowi yang prajongos, yang penjilat itu, kemenangan kalian tidak sempurna. Kemenangan kalian karena hasil dari mencuri. Saya tidak bangga saya menang dengan ini, tapi bagi orang-orang itu menang dengan cara begitu bangga. Karena mereka bosnya aja pencuri. Bosnya pencuri, otomatis anak buahnya akan menjadi pencuri. Selaras. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.